Kami dari Trainee Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi FKUI RSCM. Kali ini kita akan membahas soal satu topik, satu masalah yang sering bikin pasangan cemas. Apa itu? Yaitu infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk menghasilkan keturunan yang sehat setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual yang rutin tanpa kontrasepsi. Nah, berhubungan seksual yang rutin itu adalah setiap 2-3 hari. Tidak semua pasangan harus menunggu 12 bulan. Kapan kita mulai konsultasi ke dokter? Kalau usia istri 35 tahun atau lebih, Atau ada riwayat tidak haid sangat tidak teratur, nyeri haid berat, operasi perut atau panggul, penyakit menular seksual, atau riwayat varikokel pada pria, sebaiknya lebih cepat periksa, bahkan tanpa menunggu. Infertilitas terbagi dua, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer belum pernah hamil sama sekali pada pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun, tinggal bersama dan berhubungan teratur selama 2-3 kali seminggu. Infertilitas sekunder sudah pernah hamil, namun saat ini sulit untuk hamil kembali. Keduanya sama-sama penting dan perlu dievaluasi karena penyebabnya bisa berbeda. penyebab infertilitas tersering dapat berasal dari faktor suami, istri, maupun keduanya. Terdapat 6 penyebab infertilitas tersering. Yang pertama adalah faktor tuba atau saluran telur. Biasanya terjadi pada proses peradangan atau infeksi yang akan menyebabkan tuba tersumbat, yang akan menyebabkan juga otomatis gangguan pertemuan dari sel telur dan sel sperma. Faktor kedua adalah gangguan ovulasi. Ovulasi adalah sebuah proses pelepasan sel telur dari indung telur. Biasanya ditandai oleh haid yang tidak teratur dan seringkali didapatkan pada penyakit polycystic ovarian syndrome. Faktor ketiga adalah faktor suami, di mana terjadi gangguan dari sperma dalam hal bentuk, jumlah, dan gerak. Faktor keempat adalah faktor usia. Seiring dengan bertambahnya usia, kualitas dan jumlah dari sel telur akan menurun, terutama setelah usia 35 tahun. Faktor keempat adalah endometriosis. Endometriosis merupakan sebuah kondisi medis di mana terjadi pertumbuhan lapisan rahim di luar rongga rahim. Biasanya akan menyebabkan gangguan dari fungsi tuba, menurunkan kualitas sel telur, mengganggu penempelan janin di rongga rahim. Faktor keenam adalah unexplained infertility, merupakan sebuah kondisi di mana kita tidak dapat menemukan penyebab infertilitas, padahal pasien sudah rutin berhubungan selama 1 tahun tanpa pengamat. Infertilitas sering tidak ada gejala khas, namun ada alarm yang perlu diperhatikan. Gejala pada wanita seperti amenore atau tidak haid, siklus yang tidak teratur, nyeri haid, ataupun gejala hormonal lain seperti jerawat atau bulu yang berlebihan. Sedangkan gejala pada pria, riwayat testis turun terlambat, gangguan ereksi, maupun penurunan libido. Tapi tentu saja, konfirmasi yang paling pasti adalah pemeriksaan sperma. Jadi siapa sih yang diperiksa? Suami istri. Untuk suami yang diperiksa adalah analisa sperma. Untuk istri yang diperiksa meliputi USG untuk melihat bagaimana kondisi rahim, indung telur, HSG untuk melihat bagaimana salurannya, serta melakukan pemeriksaan hormon bila mana diperlukan. Tujuannya buat apa? Untuk melihat apakah ada hal yang bisa kita perbaiki demi tujuan kita untuk mencapai kehamilan. Sambil menunggu evaluasi, ada yang bisa langsung dilakukan. Yang pertama yaitu berhubungan seksual teratur sebanyak 2-3 kali seminggu, terutama ketika mendekati masa subur. Dan yang kedua, menjaga berat badan agar tetap di kategori ideal dengan olahraga rutin dan konsumsi makanan-makanan yang sehat serta tidur yang cukup. Dan yang ketiga, stop merokok, kurangi konsumsi alkohol, dan khususnya untuk pria, hindari panas pada area testis, yaitu seperti kegiatan sauna ataupun meletakkan laptop di atas pangkuan. Dan yang paling penting, apabila sudah masuk dalam kategori tadi, yaitu jika di atas 12 bulan atau di atas 6 bulan pada usia di atas 35 tahun, agar segera datang untuk konsultasi. So, infertilitas adalah masalah pasangan, bukan salah satu aja. Jadi,
Jangan saling menyalahkan. Dengan evaluasi yang tepat, banyak pasangan yang bisa menghasilkan keturunan, baik dengan cara alami maupun mendapatkan bantuan yang sesuai. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya. SPD Objin Pasti bisa. SPD Objin Hebat. SPD Objin Pasti bisa. SPD Objin hebat.